oleh qari terbaik tingkat nasional pada seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional tahun 2021, cabang tilawah golongan dewasa di Provinsi Maluku Utara. Dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Feli Syukran. Kepada Ustadz Muhammad Mas'ud kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara yang mulia, para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati para alim ulama, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi'izzatihi wa jalalihi asra 'abdahu laila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dengan cara yang tidak terduga. Itulah hadiahnya kepada sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat sang Rasul berduka, pamannya wafat, istrinya meninggal, dan ia pun diusir ketika hendak hijrah ke kampung Taif. Diusirnya bukan dengan kalam-kalam verbal, tidak seperti diviralkan zaman sekarang. Dulu langsung secara fisik. Seperti yang kita sudah maklum, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dengan cara dilempar dengan kotoran-kotoran binatang, dengan kerikil-kerikil yang tajam. Sembari sumpah serapah mereka katakan majnun, orang gila, mashur, orang yang tersihir, dan lain sebagainya. Tapi baginda Rasulullah SAW, beliau hanya diam. Tiba-tiba Sayyidina Jibril alaihissalam datang. Ya Muhammad, maukah engkau aku tawarkan bantuan? Bantuan apakah yang ditawarkan Sayyidina Jibril? Ternyata Sayyidina Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak faham yang aku maksudkan. Semoga semangat ini ada pada pemimpin negeri ini, ada pada ulama-ulama di negeri ini, sehingga mampu mengislah, memperbaiki mana yang rusak dan terpecah. Sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau secara umur biologis hanya 63 tahun, tapi secara keruhanian lebih tua daripada Sayyidina Adam, lebih tua daripada Sayyidina Nuh. Nabiuna Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau sudah lebih dari 900 tahun berdakwah, mendidik umat, lelah juga rasanya. Akhirnya beliau mengatakan, ya Allah,
Jika engkau membiarkan generasi mereka hidup, maka generasi setelahnya akan lebih kufur dari kelompok ini, dari generasi ini. Maka hancurkan saja ya Allah. Inilah ujian Sayyidina Nuh yang membuat beliau tidak lebih mulia dari Sayyidina Nabi SAW. Bayangkan, sudah setua itu, tapi kalah dewasa, kalah salamatus sadr dengan baginda Nabi Muhammad yang hanya berumur 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati. Kalau boleh saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Bapak Presiden, Wakil Presiden. Ya. Saya memilih mencoblos yang sekarang sudah jadi menteri. Ketika berita di mana-mana menyebutkan yang saya coblos mau jadi menteri, dalam hati merenung dalam, antara kesal tapi juga bertanya-tanya, apakah hati dia lebih bening daripada hati saya yang kata orang saya di Ustadz dan Buya? Apakah hati dia lebih salamah, lebih terbebas dari dendam dan kesal daripada saya yang katanya memimpin tarekat dan zikir? Ternyata disitulah jawabannya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon kepadamu salamah, terbebasnya kebencian-kebencian dan dendam, kekesalan dari dalam dada. Ditambah lagi di semua kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menjadi panutan mayoritas umat Islam di Indonesia. Di situ ada kalimat kewajiban mendoakan para pemimpin. Wa in jara, meskipun dikabarkan dia zalim, meskipun dikabarkan tidak disukai, maka wajib mendoakannya. Ditambah lagi Imam Sya'rani mengatakan dalam kitab Al-Bahrul Mawrud, ma ra'aitu ahadan minas sufiyah anqara alal umara illa qalilan. Aku tidak melihat ulama-ulama ahli qalbu, ahli ma'rifat, yang biasa kita kenal dengan sufi, bertarekat, kecuali mereka sedikit sekali ingkar kepada ulama dan umara. Justru mereka mendoakannya dari dalam hatinya, dalam khalwatnya, dalam kesendiriannya, karena yang dia fikirkan adalah masalihul ummah, kemaslahatan umat, bukan emosi berpolitik semata. Semoga pemimpin-pemimpin negeri ini diberikan salamatus sadr. Terima kasih sudah merawat negeri ini. Semoga Allah membersamai pemimpin kita, ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin.